Puji Tuhan, haleluya. Shalom kawan-kawan yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali lagi dalam program kita Baca Alkitab setiap hari, mana kita akan membaca firman Tuhan, membaca Alkitab setiap hari secara berurutan dari Kejadian sampai Wahyu. Yes, apa kabar, gimana nih kawan? Saya mohon maaf karena 2 hari kita skip, hari Kamis kemarin dan hari Senin kemarin. Nah, saat ini seperti biasa kita akan kembali datang kepada Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita di dalam Keluaran 2. Di Keluaran 2 ini ada 3 perikop yang akan kita renungkan, ya kan? Nah, kita ini adalah kawan-kawan sekerja Allah, di mana kita bukannya orang-orang yang biasa, tapi kita ini merupakan rekan-rekan sekerja Allah di dalam kerajaan surga. Ya kan, tugasnya untuk apa? Untuk menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi saksi Kristus, dan memberitakan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus yang ajaib, kami bersyukur Tuhan karena kami masih bisa diberikan kesempatan untuk hidup, kesehatan, kekuatan yang Kau berikan buat hidup kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu menyertai kehidupan kami, selalu memberikan yang terbaik untuk kehidupan kami. Sebentar lagi kami mau datang kepadamu Tuhan. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Kami mau mengerti kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Roh Kudus urapi setiap kami, ya Bapa. Sucikan, kuduskan hati kami, dan berikan hikmat buat kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu, ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, mari kita langsung memulai pembacaan firman Tuhan di dalam Keluaran 2. Kita lihat di perikop pertama berjudul Musa lahir dan diselamatkan, ayat 1. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnyalah sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini
dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Nah, di sini adalah cerita tentang Musa yang baru lahir. Ya kan? Jadi kita ingat di kisah ayat 1 di Keluaran 1 kemarin bahwa Raja Mesir, ya kan, Firaun itu memanggil bidan-bidan, ya kan, untuk membunuh anak laki-laki. Jika yang melahirkan itu adalah anak laki-laki, harus dibunuh, ya kan. Jika anak laki-laki harus dibunuh. Nah, kalau anak perempuan boleh untuk hidup. Tapi karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka dia membiarkan bayi-bayi yang laki-laki pun hidup. Nah, makanya saat ada seorang laki-laki dari keluarga Lewi, kita ingat bahwa Lewi ini adalah salah satu 12 suku Israel. Dan dia juga anaknya, salah satu anak dari Yakub, anaknya dari Israel. Ya kan? Jadi dia melahirkan seorang anak laki-laki. Di sini memang dikatakan cantik. Sebenarnya harusnya ganteng kan? Karena dia laki-laki. Nah, karena saat itu ketika anak laki-laki itu harus dibunuh, maka akhirnya diumpetin, disembunyikan 3 bulan. Tapi karena semakin besar nggak mungkin dia sembunyikan terus, ya kan, akhirnya diambil peti pandan, jadi ditaruh di tengah-tengah Teberau, di tepi sungai Nil. Tapi nggak sengaja ternyata putri Firaun yang menemukannya, kawan. Ini memang sudah rencana Tuhan untuk Musa. Akhirnya putri Firaun mengambil Musa, merawatnya, ya kan. Dia merawatnya tapi dengan memanggil seorang perempuan untuk menyusui, untuk membesarkannya. Nah, di ayat 10 dikatakan ketika anak itu besar, dibawanya kepada putri Firaun. Jadi yang merawat anak itu adalah seorang perempuan Ibrani juga. Tapi ketika besar baru dibawa ke putri Firaun, baru dinamai Musa. Musa artinya keluar dari, karena aku telah menariknya dari air. Nah, jadi inilah Musa, kelahiran Musa. Karena memang sudah menjadi anak perjanjian juga. Ya kan, makanya dia lahir dan akhirnya selamat. Tidak jadi dibunuh. Yang kita lihat di recap selanjutnya, Musa membela bangsanya, ia lari ke tanah Midian. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana ke sini, dan ketika dilihat tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya pada dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani telah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya tentulah perkara itu telah diketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya.
Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Apakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu. Lalu diberikan Rehuelah Zipora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom. Sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Nah, ini Musa itu melihat bangsanya disiksa, dikejar paksa, dibuat kerja paksa oleh Mesir, ya kan. Jadi dia ini memukul, orang Mesir itu memukul orang Ibrani. Nah, jadi Musa membela bangsanya, tapi dia dengan membunuh. Nah, akhirnya diketahuan, kemudian dia lari ke tanah Midian. Nggak taunya di tanah Midian dia memang selalu baik, ya kan, selalu menolong. Kira dia menolong gembala-gembala, ya kan, untuk menimba air, untuk mengisi palung-palungan, memberi minum kambing domba ayahnya. Nah, Rehuel itu ngomonglah kepada ayahnya, karena dia udah pulang duluan. Heran kali ya kan, ayahnya kok udah pulang duluan. Dan tadi bilang ada seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala kambing domba. Ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum. Nah, akhirnya karena dia sudah menolong, akhirnya ayahnya suruh masuk si Musa itu. Tanpa tidak diduga-duga, diberikanlah anaknya salah satu, Rehuel Zipora, untuk menjadi istrinya Musa. Akhirnya Musa melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Gersom. Nah, di dalam perikop ini kita belajar bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus memberikan pertolongan kepada orang yang sedang kesulitan, ya kan. Jadi kan di firman Tuhan dibilang kalau ada seorang yang bisa melakukan perbuatan baik tetapi dia tidak melakukannya, dia berdosa. Jadi ketika kita bisa melakukan yang terbaik, melakukan yang baik untuk orang lain yang sedang kesulitan, kita harus lakukan, kawan. Ya kan, kalau kita nggak lakukan berarti dosa. Nah, seperti Musa selalu menolong. Ketika menolong, Tuhan tidak tutup mata, kawan. Ya kan, pasti diperhitungkan. Dan ada berkat Tuhan yang istimewa. Seperti Musa ini, akhirnya dia mendapatkan seorang istri dan juga seorang anak. Jadi biar kita terus bisa berbuat baik, menolong sesama kita, apapun yang kita bisa kita tolong, supaya tentunya nama Tuhan saja dipermuliakan, ya kan kawan. Dan juga Tuhan pasti akan memberikan berkatnya yang lain, memberikan berkat yang melimpah buat kita. Nah, kita lihat di dalam perikop terakhir, Musa diutus Tuhan. Ayat 23, lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengarkan mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Yang perikop ini sebenarnya masih ada sambungannya di Keluaran 3, tapi kita akan lanjutkan besok. Karena kita akan belajar di Keluaran 2 ini dulu. Ya kan. Akhirnya di sini dikatakan di dalam 3 ayat terakhir ini, sesudah itu mati Raja Mesir, tapi orang Israel masih diperbudak, masih mengeluh, masih berseru-seru. Dan tentunya minta tolongnya itu sampai kepada
Allah. Nah, karena Allah mendengarkan, lalu ia mengingat perjanjiannya dengan siapa? Abraham, Ishak, dan Yakub. Makanya Allah akhirnya memperhatikan orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Nah, jadi ketika kita bisa berdoa kawan ya kan, teriak sama Tuhan dalam doa, kita bisa curhat, kita bisa mohon permohonan lewat doa dengan sungguh-sungguh. Tuhan pasti mendengar, Allah juga pasti mendengar seruan kita, kesedihan kita kawan ya kan. Ketika Allah mendengar, Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada kita. Jadi jangan putus asa, jangan kecewa, jangan menyerah ketika ada masalah datang, ketika ada kesulitan datang. Kita harus berseru kepada Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan, ya kan, untuk meminta pertolongan. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, apalagi mengandalkan diri sendiri juga. Jadi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan kawan. Jadi kalau ada apa-apa, kita bisa curhat sama Tuhan Yesus. Kita bisa minta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita sudah belajar pada hari ini di dalam Keluaran 2 ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan masih diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini ya Bapa. Kami belajar di dalam Keluaran kedua ini, di mana ada Musa yang baru dilahirkan. Ketika itu di saat yang mencekam, akhirnya Musa juga akhirnya selamat, dan Engkau yang menyelamatkan dari pembunuhan Raja Firaun. Terima kasih ya Tuhan, juga kami dapat belajar untuk selalu terus berbuat baik jika kami bisa untuk orang-orang yang sedang kesulitan, sehingga melalui pertolongan kami, melalui perlakuan kami kepada sesama kami, biar namamu saja ini dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau terus berdoa sungguh-sungguh, tidak berputus asa, tidak mengandalkan manusia, tapi kami hanya mengandalkan Engkau saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas pembelajaran pada hari ini. Biarlah kami semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin hari semakin mengerti kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa, sehingga ketika kami mengerti firman-Mu, dan Kau akan memberikan kehendak-Mu, rencana-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat masuk ke dalam panggilan kami bersama-sama dengan Kristus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami semua yang telah mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kami masing-masing. Biarlah Engkau berkati kami, sehingga kami semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin kuat di dalam Kristus Yesus. Dan kami semua bisa menjadi saksi Kristus, menjadi berkat buat dimanapun kami berada ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Ya amin. Terima kasih kawan-kawan telah bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Untuk ayat Alkitab akan saya taruh di deskripsi. Jika kurang, kawan-kawan bisa lihat sendiri di Alkitab masing-masing. Jika ini memberkati, boleh di subscribe, boleh di like, share, dan komen, sehingga program ini saya dapat terus bersemangat, karena untuk memuliakan Tuhan, karena untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.